warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak di rumah semuanya sehat walafiat. Nah, pada video kali ini Ibu akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, yaitu tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, dan pembelajaran ke-1. Nah, setelah pembelajaran ini nanti, kalian akan diharapkan untuk mampu menyebutkan informasi penting penemu yang mengubah dunia, mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya, dan mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Anak-anak, apa yang menerangi kita pada malam hari? Pintar sekali. Yang menerangi kita pada malam hari itu adalah lampu. Bagaimana lampu bisa menyala? Betul sekali. Lampu bisa menyala itu dikarenakannya ada arus listrik. Siapa penemu arus listrik? Dan bagaimana proses perjalanan arus listrik pada lampu? Mau tahu? Ayo kita baca teks berikut ini. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau dinding rumah. Untuk sakelar dan colokan listrik, tempat menghubungkan berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dapat dipakai untuk menghubungkan dua atau lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh.
Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia ya. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, coba kalian amati komponen-komponen yang terdapat pada senter seperti gambar berikut ini. Apa nama dan fungsi dari komponen-komponen tersebut? Nah, ayo kita bahas bersama-sama. Gambar pertama adalah baterai. Fungsinya sebagai arus listrik. Kedua, lampu reflektor. Fungsinya mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter menjadi lebih terang. Ketiga, lempeng logam. Fungsinya sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam. Dan yang keempat adalah saklar. Fungsinya menghubungkan atau memutus arus antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Dan jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti gambar berikut ini. Nah, anak-anak, pada rangkaian seri, baterai dan lampu diletakkan sejajar. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Jika terdapat lebih dari satu lampu pada rangkaian seri, maka jika satu lampu dibuka atau aliran dari satu kutub baterai diputus, maka semua lampu akan mati. Nah, anak-anak, listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Apa perbedaan kehidupan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Bagaimana listrik dapat memengaruhi kehidupan di dunia? Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Anak-anak, zaman dahulu masyarakat biasanya menggunakan lilin, lampu togo, atau lampu petromax untuk penerangan pada malam hari. Nah, bedanya pada zaman sekarang, masyarakat sudah bisa menggunakan lampu listrik. Sama halnya dengan memasak. Masyarakat dahulu memasak menggunakan dandang, periuk. Nah, sekarang masyarakat sudah bisa menggunakan magic jar atau magicom. Dan masih banyak lagi contoh-contoh pengaruh listrik dari masyarakat dahulu dan sekarang. Nah, itulah tadi pembelajaran kita hari ini dan semoga kalian paham ya. Untuk mengetahui pengetahuan kalian lebih jauh, silahkan kalian jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks listrik pengubah wajah dunia. Kemudian, tuliskan 5 pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Kesimpulan kita pada hari ini adalah, nah demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.